kakak non muslim jadi jilbabnya kayak gini, maaf ya. Perkenalkan, nama kakak Resti Nurtasari, dipanggil Resti. Perkenalkan, nama kakak Anisha Rahmadani, dipanggil Nisa. Perkenalkan, nama kakak Milda Fitriani, biasa dipanggil Milda. Kalau kakak Alexandra Ramadhani, dipanggil Alex saja. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum kami kesini mau ngapain? Kami akan memberitahu teman-teman apa sih perbandingan antara KUHP lama peninggalan dari Belanda dengan KUHP baru yang nanti akan disahkan di 2026. Asas legalitas yang akan dibawakan oleh Kak Milda. Jadi asas legalitas di KUHP lama itu menganut asas legalitas secara kaku yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 KUHP lama dengan prinsip nullum crimen nulla poena sine lege, yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan undang-undang yang tertulis. Kemudian asas ini menekankan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan individu dari tindakan yang semena-mena. Kemudian sifatnya itu tuh positif yang menyebabkan hukum tidak tertulis seperti hukum adat tidak diakui sebagai hukum pidanaan. Nah, untuk di KUHP nasional itu tuh ada di pasal 2 memperluas asas legalitas dengan mengakui keberadaan hukum tidak tertulis atau living law yang hidup dalam masyarakat seperti hukum adat. Jadi hukum nasional itu mengakui, kalau hukum lama itu tidak mengakui, belum ada. KUHP nasional itu memandang bahwa hukum tidak hanya bersumber dari peraturan tertulis, tapi juga dari nilai-nilai dan norma sosial yang hidup berkembang di masyarakat. Dan selain itu juga asas ini itu mempertahankan prinsip non retroaktif yang memberikan pengecualian pada tindak pidana HAM yang berat. Ada tuh HAM? Yang berat dengan tetap mengakomodasi asas hukum yang lebih ringan dan terdakwa. Kita lanjut ke subjek hukum pidana. Jadi siapa saja yang dapat terlibat dalam hukum pidana itu akan dijelaskan oleh Kak Resti. Oke, jadi subjek hukum pidana dalam KUHP itu hanya mengenal manusia atau perorangan sebagai subjek hukum pidana, sehingga seluruh aturan pemidanaan berfokus pada kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan pertanggungjawaban individu. Nah, dalam sistem ini itu korporasi tidak diatur secara eksplisit sebagai pelaku tindak pidana, sehingga penanganannya itu sangat terbatas dan hanya berkembang melalui jurisprudensi. Nah, kalau di KUHP nasional atau yang baru itu memperluas cakupan subjek hukum pidana dengan secara tegas mengakui dua subjek, yaitu manusia dan korporasi. Pengakuan ini itu diikuti dengan pengaturan lengkap mengenai bentuk pertanggungjawaban korporasi, hubungan tanggung jawab antara korporasi dan pengurusnya, serta jenis pidana yang dapat dijatuhkan. Dengan demikian, KUHP nasional itu lebih modern dan responsif terhadap perkembangan kejahatan yang melibatkan badan usaha yang mana pada KUHP lama itu belum diakomodasikan secara memadai. Pidana. Jadi pidana tadi apa teman-teman? Sangka atau penderitaan. Pidana dalam KUHP peninggalan Belanda itu ada di pasal 10. Di pasal 10 KUHP itu ada dua jenis, pidana pokok dan pidana tambahan. Apa saja itu? Contohnya pidana mati, pidana penjara, dan lain-lain. Lalu di KUHP nasional ada di pasal 65, pasal 66, dan pasal 67. Kalian bisa lihat nggak perbedaannya? Kayaknya lebih banyak KUHP nasional. Iya. Kenapa namanya di KUHP nasional? Karena diatur. Kenapa diambil? Karena tadi sudah mengatur mengenai pidana tentang korporasi. Jadi sudah ditambahkan ada pembayaran ganti rugi, itu kan untuk korporasi. Nah, seperti pencabutan izin tertentu. Nah, itu korporasi. Terus juga itu di KUHP itu bukan stafra, itu kan di pidana pokok ada pidana mati ya. Ya. Tapi di pidana yang baru, di KUHP baru nggak ada kan? Dia ditaruh di pidana khusus paling bawah. Jadi ini pasal 51 KUHP nasional. Kenapa kakak nggak cantumin pasal di KUHP lama? Karena di KUHP lama tidak membahas secara eksplisit mengenai tujuan pemidanaan. Jadi cuma ada di KUHP baru. Tapi di KUHP lama itu kita bisa mengerti bahwa pemidanaan itu lebih ke arah retributif atau pembalasan, teman-teman. Jadi lebih ke hukuman kepada pelaku. Jadi nggak ada pemulihan terhadap korban atau pemulihan terhadap pelaku, itu nggak ada. Tapi berbeda dengan KUHP baru, tujuan pemidanaan itu lebih ke arah menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan. Jadi lebih kemanusiaan gitulah, teman-teman. KUHP lama pokoknya dia bersifat retributif atau pembalasan, tapi di KUHP baru dia bersifat restoratif, yaitu pemulihan. Nah, itulah tadi kenapa di pidana mati itu ditaruh di pidana khusus, bukan pidana pokok. Karena di KUHP nasional itu
Pidana mati itu bukan lagi pidana pokok. Jadi pidana mati itu adalah ultimum remedium atau usaha terakhir kalau memang nggak ada lagi hukuman yang bisa dijatuhkan kepada pelaku tersebut. Oke? Pemahaman hakim itu akan dijelaskan oleh Kak Alexa. Silakan ya. Nah, selanjutnya itu ada pemaafan hakim. Apa saja alasan yang bisa membuat hakim itu memaafkan pelaku? Dalam KUHP, pemaafan hakim kaku dan formalistik dan sangat terbatas pada alasan tertulis di dalam undang-undang seperti daya paksa, bela diri, dan perintah jabatan. Jadi di luar pada undang-undang tertulis itu tidak ada alasan bagi hakim untuk memaafkan. Berbeda dengan KUHP nasional, pemaafan hakim itu fleksibel dan responsif. Hakim itu bisa memaafkan di luar dari undang-undang tertulis tadi. Dalam patokan pada undang-undang tertulis. Pada konteks living law itu hukum adat. Hakim tidak dapat memaafkan seseorang hanya karena perbuatannya diterima di sisi hukum adat. Jadi hukum adat itu di KUHP itu lebih tidak diakui, seperti yang dikatakan oleh Pak Eka tadi. Nah, sedangkan pada KUHP nasional, pada konteks living law atau hukum adat, hakim dapat memaafkan seseorang dari tuntutan pidana jika perbuatannya tidak terancam menurut hukum adat tersebut. Jadi pada KUHP nasional yang akan berlaku pada 2026 nanti itu hukum adat itu diakui bisa menjadi alasan hakim untuk memaafkan pelaku. Nah, yang ketiga itu jika itu perintah jabatan atau perintah atasan, tidak ada pembeda antara perintah yang sah dan tidak, pelaku tetap dihukum kecuali ada alasan pemaaf yang lain yang jelas dan sah. Berbeda dengan KUHP nasional, jika itu perintah jabatan, ruang pemaafan hakim di sini itu luas. Jabatan yang tidak sah juga itu diakui dan dijadikan alasan pemaaf asalkan bawahan tersebut itu tidak mengetahui bahwa perintah ini itu tidak baik gitu. Yang keempat, jika pelakunya itu seorang anak yang di bawah umur, lebih berfokus pada usia minimal yang dipidana. Prosesnya itu kurang memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak. Berbeda dengan KUHP nasional, KUHP nasional lebih mengintegrasikan prinsip perlindungan anak. Hakim memiliki dasar yang kuat untuk menerapkan tindakan seperti pembinaan daripada pidana penjara bagi anak. Yang terakhir itu adalah pertimbangan hakim sendiri. Berdasarkan keadaan psikologis pelaku seperti cacat, gangguan jiwa, dan gangguan jiwa. Jadi alasan pemaaf hakim pada KUHP ini hanya terpaku pada cacat dan gangguan jiwa. Sedangkan pada KUHP nasional, pertimbangan hakim berdasarkan keadilan dan kemanusiaan dengan pertimbangan ringannya perbuatan, keadaan pelaku, keadaan waktu kejadian, dan setelahnya. Pohon, ini pohon ya teman-teman, bukan pogging, ini punya pohon. Bahasa Belanda. Ya. Jadi pohon itu secara garis besar adalah percobaan melakukan tindak pidana, yaitu keadaan ketika seseorang itu sudah mulai mewujudkan niat jahatnya melakukan kejahatan, tapi perbuatan itu tidak selesai atau tidak mencapai hasil yang dihendaki, bukan karena kehendaknya sendiri, tapi di luar kehendak pelaku. Nah, di pohon ini tuh ada unsur-unsur utama teman-teman yang terdapat dalam pasal 54 KUHP. Yang pertama itu ada niat untuk melakukan kejahatan. Nah, yang kedua itu sudah mulai diwujudkan dengan perbuatan pembunuhan pelaksanaan. Kemudian yang ketiga itu ada tindak pidana tidak sesuai atau tidak terjadi sebagaimana yang diinginkan. Kemudian yang terakhir itu bukan karena kehendak pelaku sendiri, melainkan karena ada hal lain seperti dicegah, digagalkan, tertangkap, atau sebab tujuan lainnya. Nah, selanjutnya ke delmeming. Nah, delmeming ini itu merupakan keterlibatan lebih dari satu orang, bisa 2, 3, 4, 5 dalam satu kejahatan tindak pidana. Tetapi pertanggungjawabannya itu berdiri sendiri. Berdiri sendiri di sini tuh maksudnya satu-satu orang itu tuh hukumnya beda-beda sesuai dengan apa yang dilakukannya. Nah, peran pelaku pada delmeming ini tuh ada pleher, medepleher, dan pleher, ditloker, dan medepetiher. Nah, pleher ini tuh pelaku utamanya yang otak dari kejahatan ini. Nah, medepleher ini yang ikut-ikutan, tidak jauh berbeda dengan pleher. Dia juga melakukan apa yang dilakukan oleh pleher. Nah, kalau dari pleher ini tuh orang yang disuruh oleh pleher dan medepleher, tapi dia ini tidak bisa dipidana karena cacat kejiwaan. Ditloker ini tuh orang yang disuruh tapi dengan iming-iming imbalan. Nah, yang terakhir itu ada medepetiher. Medepetiher itu yang melakukan kejahatan tapi tidak aktif. Nah, di sini aku mau jelasin dulu apa itu samenggup. Samenggup adalah tindak pidana yang dilakukan sebelum adanya putusan hakim tetap. Di KUHP lama, jenisnya itu hanya ada dua, yang pertama idealis dan realis. Sedangkan jika di KUHP nasional itu
terbatas itu dijatuhi hukuman yang paling berat saja. Sedangkan pada sistem pemidanaan KUHP nasional itu hanya ada dua, yaitu kumulasi penuh, di mana tindak pidana ini dapat dipidana dengan pasal yang penuh. Sedangkan penjatuhan pidana yang paling berat saja itu sama seperti spesial tadi, dia itu hanya dijatuhi hukuman yang paling berat saja. Nah, yang selanjutnya adalah residif. Residif ini tindak pidana yang dilakukan setelah adanya putusan hakim tetap. Perbedaannya dari KUHP dan KUHP nasional itu residif di KUHP diatur secara khusus dalam buku 2 dan buku 3. Sedangkan di KUHP nasional itu diatur hanya dalam buku 2. Dan pada KUHP residif di KUHP itu terbatas, hanya pada kejahatan tertentu. Jangka waktunya itu 5 tahun. Selewat 5 tahun dia bukan lagi residif. Sedangkan di sini di KUHP ini berlaku secara umum. Jangka waktunya itu lebih panjang, yaitu 7 tahun. Residif itu berfokus pada pemberatan dan efek jerak. Sedangkan pada KUHP nasional dia berfokus pada pemulihan dan pembinaan, bukan sekadar pemberatan saja. 3 Maret tahan mencuri. Iya. 5 Maret tahan mencuri lagi. 7 Maret dipidana karena pencurian 3 Maret dan 5 Maret. Terus di tanggal 8 Maret dia ketahuan pernah mencuri di tanggal 2 Maret. Oke? Jadi di tanggal yang ketahuan ini 2 Maret ini residif atau sama lu? Residif. Siapa yang sama lu? Angkat tangan semua. Kenapa sama lu? Karena kalau residif itu dia tuh melakukan setelah dijatuhi hukuman. Tepat sekali. Kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Oke, siapa namanya? Bella. Bella. Apa tujuan dari kakak-kakak ini? Khususnya karena ini untuk nilai UAS kami teman-teman. Tapi kalau tujuan umumnya bukankah kita adalah masyarakat Indonesia? Iya. Kita adalah masyarakat dari negara hukum? Ya. Kita seperti apa itu hukum? Jadi hukum bukan hanya dimengerti oleh anak-anak hukum, tapi oleh seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita bisa, kenapa tidak? Oke? Siapa lagi? Ada hewan mati dalam tanah kita. Itu kita bisa tidak kena labrak oleh yang punya hewan? Hewan ternak. Menyerang lain. Iya, mati dalam tanah kita. Itu harus diusut. Kita menyusun siapa yang bunuh kan. Jadi intinya ini dimanapun kejadian itu yang punya tempat kejadian dan bisa dihukum, yang dihukum ada yang melakukan. Itulah tujuannya, itulah tujuan polisi untuk menyelidiki kasus. Oke? Oke, berarti sudah presentasi kita. Kesimpulannya adalah perbandingan antara KUHP dan KUHP nasional menunjukkan bahwa KUHP nasional hadir sebagai pembaruan yang lebih modern, responsif, dan sesuai dengan nilai sosial Indonesia. KUHP nasional memperluas asas legalitas dengan mengakui hukum adat, menambahkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, serta memberi ruang yang lebih fleksibel bagi hakim dalam mempertimbangkan alasan pemaaf. Sistem pemidanaan pengaturan seperti residif, summer law, dan perlindungan anak juga lebih manusiawi dan adaptif dibanding KUHP lama yang formalistik dan kolonial, teman-teman. Jadi hukum adatnya lebih diakui di KUHP nasional, teman-teman. Itu kesimpulannya. Oke, cukup. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah memperhatikan, teman-teman. Terima kasih.